Ketika memiliki keluarga yang bahagia, anak-anak yang sehat, dan suami yang sayang sekali kepadaku, aku pun merasa menjadi wanita yang paling sempurna. Tetapi semua seakan sirna ketika cobaan seakan merenggut kebahagiaan itu dari hidupku. Awalnya sebenarnya kandungan saya sehat-sehat aja dan tidak pernah ada masalah. Sampai 31 minggu saya merasakan sakit yang luar biasa di bagian pinggang saya. Itu nggak pernah saya rasakan sebelumnya, sakitnya luar biasa banget. Papa! Suami saya melihat saya sampai susah bernafas, sampai susah berdiri, bahkan susah buang air kecil. Lantas suami saya akhirnya memutuskan untuk Jumat pagi kita ke dokter. Pada pemeriksaan awal, dokter menganggap itu hanya ligamen yang tertarik, otot yang tertarik. Cuman begitu lebih dalam diperiksa, ternyata dokter mengatakan ada perpendekan di mulut rahim yang berarti itu terjadi kontraksi. Saya merasa sangat khawatir karena ini anak pertama saya, pengalaman pertama saya. Karena badan saya pegal, saya duduk di tempat tidur dan benar ternyata air ketuban pecah. Rembesan udah banyak gitu di baju. Langsung suami saya memanggil dokter jaga. Dilakukanlah pengecekan sama dokter jaga. Dan dokter jaga setelah itu berkata, 2-3 jam lagi kita lakukan operasi sesar ya kalau gitu ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Entah mengapa saya membacakan itu 2 kali, dan begitu selesai membaca, kita nyanyi, benar-benar ada damai sejahtera yang turun. saya hanya menangis kepada Tuhan dan ingat ayat ke-15, apabila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menolong dan memuliakanmu. Di situ saya yakin bukan akhir dari segalanya, ini awal dari segalanya. Saya akan panjang umur beserta anak-anak saya dan tidak ada kematian, yang ada hanyalah kehidupan dan kehidupan yang baru. Akhirnya Joanna lahir, saya masih bisa mendengarkan tangisannya, anak pertama saya, perempuan. Dan dilanjutkan 1 menit setelah itu, anak saya yang kedua yaitu Jacob, anak laki-laki yang saya lahirkan. Nah, setelah kelahiran anak-anak kami, tiba-tiba saya mendengar ada suara suami saya masuk ke dalam ruangan. Dan saya langsung bertanya, kenapa kok suami saya bisa masuk ke ruang operasi, ada apa ini, ada apa? Kenapa dari suami saya, suster? Tapi itu juga saya hanya mendengar sayup-sayup saja, dan ternyata setelah itu saya nggak mendengar apa-apa karena saya dibius total. Hingga tiba-tiba dokter membalikan badan, dan di situ saya bisa melihat dengan jelas perut istri saya masih terbuka. Dan di situ saya melihat ada 2 buah kista yang cukup besar. Kista itu ada 2. Yang pertama di sebelah kiri itu sebesar brokoli, sebesar genggaman tangan saya yang besar. Dan satu lagi itu memanjang, agak lonjong, hampir 20 cm panjangnya.
dan yang kiri ini sudah melintir posisinya dan itu udah mati. Yang sebelah kanan saya ini yang memanjang itu masih liar. Jadi mau nggak mau dua-duanya harus diangkat. Sebagai suami saya tanya dokter, "Dok, kenapa nggak pernah terdiagnosa sebelumnya?" Dokternya bilang, "Iya Pak, setiap kita cek, Bapak bisa lihat sendiri hasil cek bahwa itu bersih. Setiap kita cek, itu semua nggak ada apa-apa, kandungan ibu sehat." Lantas apa efek samping dari pengangkatan kista ini? Bapak tidak bisa mempunyai anak lagi. Kalimat itu begitu memukul saya sampai diam beberapa detik. Di situ saya diam. Gimana Pak? Kita harus segera mengambil tindakan. Lalu kalau saya tidak punya anak lagi, gimana kondisi anak saya yang sekarang? Mereka pun sebagai dokter mereka cuma bisa menjanjikan, "Pak, pokoknya anak Bapak kita tolong sebisa mungkin." Which is artinya anak saya pun yang dua ini tidak jelas keberadaannya waktu lahir karena kami tahu mereka prematur dan kami belum dikasih tahu laporan lengkapnya. Di situ saya deg-degan, cuman saya harus berpikir bahwa keselamatan istri saya dan anak-anak saya. Di situ saya tiba-tiba Tuhan kasih hikmat dan ketenangan bahwa sudah, kamu percaya saja, kamu tanda tangan, angkat saja itu kista itu dari istri kamu. Ya udah, akhirnya di situ saya dengan sangat gemeteran tentunya saya harus menandatangani beberapa dokumen persetujuan bahwa kista tersebut harus diangkat. Mama, selamat ya Ma. Mama udah jadi mama sekarang. Mama punya 2 anak, laki-laki dan perempuan, Ma. Setelah itu suami saya masih kok mukanya masih terlihat sedih gitu. Kamu kenapa kok sedih? Jadi gini Ma, ternyata pas operasi kemarin terdapat 2 kista yang menghimpit anak-anak kita Ma. Pada saat suami saya mengatakan ovarium saya diangkat dan tidak ada sisanya, dua-duanya ya. Kenapa diangkat dua-duanya, Pak? Sabar ya Ma ya. Kenapa diangkat dua-duanya? Sedih sekali. Karena ovarium itu kan istilahnya nafas buat wanita. Kalau kita pelajari, ovarium itu yang menghasilkan hormon-hormon kewanitaan. Jadi ya setelah ovarium saya diangkat, artinya saya menopause dini. Saya ingat, jangan pikir waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Gimana keadaannya hari ini? Pagi ini Bu? Ya, senang ya Bu ya. Selamat atas kelahiran putra putri Ibu. Sebenarnya pagi ini saya mau menjelaskan ke Ibu. Dokter datang kepada saya dan menceritakan, Bu Dewi luar biasa, kistanya itu bisa nggak pecah di dalam perut. Kalau kista pecah itu resikonya darahnya itu bisa menggenangi seluruh bagian perut dan itu bisa berdampak yang fatal buat bayi di dalam kandungan. Bahkan berakibat kematian buat si ibu. Menurut saya ini adalah sebuah mukjizat, karena kalau terlambat sedikit saja itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik buat ibu dan anak ibu. Hal yang membuat saya kuat dan saya menjadi pulih, di situ saya baru makin mengerti bahwa inilah waktunya Tuhan. Kenapa saya harus melahirkan pada umur 31 minggu, usia kandungan 31 minggu, karena inilah waktunya Tuhan. Kalau sampai saya melahirkan 35 atau 36 minggu,
Kata dokter mungkin berat badan bayi-bayi saya bisa ideal, tapi di situ kista bisa pecah juga. Di situ saya merasakan, wow, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa sekali. Nggak ada kata-kata yang bisa saya gambarkan, saya hanya bisa berkata, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus.